Oke, kita mulai ya. TL5. TL5 ini, kalau menurut Bunda pribadi, emang soalnya cukup lebih tinggi kesulitannya dibanding yang biasanya. Makanya Bunda soalnya juga kurangin 2, jadinya cuma 8 aja. Dan soal-soal matematika dasarnya itu soal-soal yang mengecoh. Oke, kita bahas ya. Kalau ada yang mau bahas, boleh banget. Mau diserahkan ke kalian atau sama Bunda aja? Sama Bunda boleh. Nanti aku mau satu soal. Atau misalkan volunteer dulu, coba di chat ke Bunda. Misalkan Bunda aku mau nomor segini, Bunda aku mau nomor segini, nanti Bunda pilih. Sok, yang mau bahas nomor berapanya, chat di chat box. Ayo guys. Aku mau nomor 1, Bun. Aku mau nomor 2. Oke. Siapa tadi yang mau nomor 1? Aku, Bun. Rumi. Rumai. Oke, Delvin nomor 2, Daus nomor 4. Oke. Oke, Sakrumi nomor 1. 1. Yang 4. Ini semuanya tolong ini ya, tolong perhatikan dengan seksama karena sekali lagi kesempatannya di sini untuk jadi bisanya gitu, maksudnya untuk meluruskan salah pahamannya ketika mengerjakan kemarin. Jadi tolong perhatikan dengan seksama, jangan tanda kutip cuek dengan apa yang sudah dikerjakan kemarin, lebar. Oke, jadi nomor 3. Sip. Mulai, Bun. Mulai nih. 4 kuadratnya jadi 16, terus 5-nya kali 8 jadi 40, terus minus ketemu mus jadi plus, jadinya 16 tambah 40. Di bawahnya min 2 kali min 2 jadi 4, 4 tambah minus 7, 4 tambah minus 11 jadi minus 7. Terus 16-nya tambah 40 jadi 56 per minus 7 dibagi jadi minus 8. Oke, itu udah bagus. Tapi coba Mi, pelan-pelan biar teman-teman yang lain bisa mengikuti dengan seksama. Gimana Mi awalnya Mi? Jadi kan di sini ada banyak itu ya, ada banyak operasi, ada bilangan terpangkat, ada pengurangan, ada perkalian, ada per. Mana dulu yang harus dikerjakan duluan Mi? Itu 4 kuadratnya jadi 16. Oke, berarti utamakan yang bilangan berpangkat dulu sama perkalian ya Mi ya? Ya, Oke, jadinya 16 dikurangi. itu langsung dikali, Bun, jadinya 5 kali 8. Jadi min 40 gitu? Ya, terus minus ketemu minus jadi plus. Jadi aku nulisnya langsung 16 tambah 40. Oke, sip. Kita nanti di step selanjutnya dulu aja. Terus yang bawahnya gimana Mi? Di bawahnya dikali minus 2 kali minus 2 jadinya 4. Lagi-lagi utamakan yang perkalian. Oke, sebelum penjumlahan. Di situ ada perkalian, negatif 2 kali negatif 2. Diutamakan dulu. Jadinya negatif 11 ditambah 4. Terus jadinya? Minus 7. Oke, ini kan jadi 16 ditambah 40 per negatif 11 tambah 4. Min berapa sih? Minus 7. Jadinya 56 dibagi negatif 7. Ingat, per itu kan bisa dikatakan bagi juga ya. Jadinya 56 dibagi negatif 7. Positif dibagi negatif. Hasilnya berapa? Minus 8. Negatif 8. Oke, bagus Rumi. Rumi dapat plus 1. Yeay, Rumi panen nih dari awal. Oke, tolong banget yang misalkan masih bingung, jangan malu untuk chat Bunda. Bunda saya bingung, tolong diulangi. Ingat ya, Bunda saya bingung, tolong diulangi. Jangan malu bilang gitu, karena nggak apa-apa. Karena Bunda mau Ananda bisa, dan Bunda juga yakin kalau misalkan Ananda bakal bisa. Cuman mungkin nanti Bunda bisa cari pendekatan lain, atau misalkan dijelaskannya lebih lambat. Jadi jangan malu untuk chat, Bunda saya masih bingung, tolong diulangi. Atau misalkan Bunda saya masih bingung. Oke, silakan. Ada nggak nih yang masih bingung? Tolong di chat ke Bunda secara personal.
Ada? Yang masih bingung? 5 detik dari sekarang ya, silakan chat. 5, 4, 3, 2, 1. Nggak ada ya? Nggak ada yang bingung? Semuanya bisa? Bunda Siap, anggap Pak. semuanya bisa berarti ya? Benar ya? Bener Bun. Oke, sip. Lagi, lanjut. Tadi teh nomor 2 teh siapa ya? Aku Bun. Deplin. Silakan Deplin. Jadi 16 kali min 8 dibagi min 4, hasilnya kan min 128 dibagi min 4, sama dengan 32. Oke. Jadi kalau Delpin mainnya jadinya selesaikan dulu pembilangnya, pembilangnya, lalu dibagi sama penyebutnya. Pembilangnya itu 16 kali negatif 8. Tadi berapa, Pin? Apa? 16 kali negatif 8-nya hasilnya? Negatif 128. Negatif 128 dibagi Min 4. negatif 4. Berapa hasilnya, Pin? Hasilnya 32. 32. Oke, bagus, Pin. Semuanya bisa? Ada yang bingung? Mau diulangi? Hah? Bunda mau tanya, kalau kita mau ngebagi dulu boleh nggak? Kalau kita mau ngebagi dulu boleh nggak di sini? Atau misalkan istilah lainnya, kalau mau nyoret boleh nggak? Insya Allah kalau diperbolehkan, Bun. Yang mana yang dicoret? 16 dan min 4. 16-nya aja atau dua-duanya? Dua-duanya 16-nya aja. 16 aja. 16-nya aja. Dua-duanya salah satunya 16-nya aja. 16 dibagi minus 16-nya 8. aja. Oke, salah satu. Dua-duanya tuh salah satunya, ayo salah Salah satunya atau satu. dua-duanya. Nggak tahu deh, aku jawabnya dua-duanya, tapi nggak tahu deh. Nah, Kemungkinan. oke. Kita coba dua jawaban yang berbeda ini ya. Ini jawaban Delpin itu udah benar. Ini udah benar. Coba kalau misalkan kita coret salah satunya dan coret dua-duanya. Kalau misalkan 16 bagi negatif 4, 4 kali 8 jadi 32. negatif 4. Negatif 4 kali negatif 8, 32. negatif, positif 32. Tapi kalau misalkan yang dicoret dua-duanya, negatif 8-nya juga dibagi negatif 4, jadi 2 kan positif 2. Negatif 4 kali 2? Negatif 8. Jadi kalau mau dicoret, kalau mau dibagi dulu, boleh. Tapi salah satunya aja. Soalnya ini tuh bentuknya bisa kita ubah-ubah kan? 16 kali negatif 8 dibagi negatif 4. Ini tuh sama aja kayak 16 dibagi negatif 4 kali negatif 8. Sama kayak gitu. Atau misalkan 16 kali negatif 8 dibagi 4. Gitu kan? Kalau misalkan perkalian tuh bentuknya banyak banget. Jadinya bukan banyak banget. Bentuknya bisa kayak gini. Jadi bisa dibagi dulu kalau mau. Tapi hati-hati jangan dicoret dua-duanya. Salah satu aja. Itu tuh maksudnya nyoret tuh kan ngebagi dulu gitu. 16-nya dibagi negatif 4. Jadinya negatif 4. Baru dikaliin negatif 8. Jadi ya, hati-hati ya. Kayak soal pas TO4 kemarin. Bunda kasih soalnya gini. Kalau nggak salah 8X dikali 12Y dibagi negatif 3. Nah, ini hasilnya berapa? Kalau mau dicoret, dua-duanya atau salah satu aja? Salah satu. Salah satu aja ya. Jadinya, ini juga, bagi negatif 2 deh. Soalnya kelihatan banget. Bagi negatif 2. Yang dicoret salah satunya aja. Misalkan negatif 8-nya aja dibagi negatif 2. Jadinya min 4. Min 4 kali 12Y negatif 48Y. Gitu. Hati-hati ya. Ingat, kalau perkalian, kalau mau nyoret, salah satunya aja. Tip, bisa mau bingung nggak? Ada yang perlu dibahas ulang nggak? Tolong chat ya. Yang mau dibahas ulang, tolong chat. Hati-hati.
Atau misalkan nih, oh ya ada bentuk lain yang mungkin bisa bikin jelas. Ini kan gini ya, 16 dikali negatif 8, per itu kan artinya bagi ya, dibagi negatif 4, kayak gitu. Nah ini kan kelihatan. Jadinya negatif 8-nya dibagi negatif, bisa dibolak-balik sama kita. Mau 16-nya boleh bagi 4, mau yang 8-nya juga boleh dibagi 4. Kayak gitu. Udah ya, kelas ya, jangan hati-hati banget, itu krusial. Nah, beda sama soal yang nomor 3. Tadi Delvin dapat plus 1 ya. Soal nomor 3, nah ini mah atasnya plus. Coba Jani gimana kalau yang ini? Kalau aku mah 16 plus sama minus ketemu jadi minus ya. Jadi kayak 16 dikurangi 8 Oke. per minus 4 sama Aman dengan ya, jadinya diselesaikan dulu pembilangnya. 16 sama negatif 8 berapa Jani? positif 8. Positif 8 per negatif 4. Negatif 4 hasilnya? Negatif 2. Negatif 2. Oke, betul jawabannya. Good. Cuman kalau misalkan di konteks aljabar, atau misalkan konteks akar, dulu kan kita belajar akar ya. Nah, misalkan Bunda punya 16X ditambah negatif 8Y, misalkan per negatif 4. Nah, kita mau menyederhanakan ini. Yang dicoret yang mana aja? Kalau mau nyoret, harus dicoret salah satunya atau dua-duanya kalau misalkan kayak gini? Ayo. Salah satunya atau dua-duanya kalau kayak gini, atasnya penjumlahan loh. Dua-duanya ya, kalau yang kayak gini, hati-hati banget. Kayak misalkan kalian ngerjain pecahan. 2/5 ditambah berapa ya? 8/5 misalkan. Ini sama nggak sih dengan 2 tambah 8/5? Sama nggak? Sama nggak menurut kalian? 2/5 ditambah 8/5 itu tuh sama aja kayak 2 tambah 8/5. Nah, sama ya? Sama. Nah, yang ini pun berarti sama aja kayak 16X per negatif 4 ditambah negatif 8Y per negatif 4. Kayak gitu. Jadi yang harus dibagi dengan negatif 4 itu dua-duanya. 16X dibagi negatif 4 berapa? 16X dibagi negatif 4 berapa? Negatif 4. Negatif 4X. Good. Negatif 8Y dibagi negatif 4. Positif 2Y. Positif 2Y. Gitu. Berarti ya. Jadi kalau misalkan kalian nemu yang kayak gini, menyederhanakan aljabar, yang dibagi negatif 4 itu dua-duanya. Gitu. Konsep pecahan bisa pakai konsep pecahan yang tadi Bunda jelaskan yang ini. Tapi kalau misalkan dikali, terus kalian main nyoret, cuma satu aja yang dicoretnya. Itu, ada yang mau ditanyakan dulu tentang soal nomor 2 dan nomor 3? Siap, tidak, Bun. Tidak, oke. Delvin sama Jani dapat 1. Sip. Lanjut nomor 4. Ini kan nomor berapa sih? Kok Bunda nomor 2-nya 2 kali ya? Nomor 4. Siapa tadi, Daus? Ya, Bun. Oke, gimana, Us? Jadi si 2Y sama dengan X min 3 per 5 plus 9-nya sama X sama dengan 7Y plus 1 per 4 min 1-nya disederhanain dua-duanya. Disederhanakan. Oke. Ini kan sempit ya. Si space kosongnya Bunda mau share screen di nanti.
Oke, tadi soalnya tuh gimana, Us? Tolong diktain soalnya ada kan di catatan. Gimana tadi? Y-nya berapa? 2Y 2 sama dengan X min 3 X min 3 per 5 per 5 plus 9. plus 9. Oke. Terus yang diketahui satu lagi tadi apa? Oh, X sama dengan 7Y plus 1. X sama dengan 7Y gitu plus 1 Ya, per 4 per 4 min 1. min 1 gitu, Us? Ya. Betul? Ya, Yang ditanyakan apa? yang ditanyain tuh Ini mana yang ya? ditanyain di sini apa? Ditanyain X teh berapa? ditambah 4Y ya kalau nggak salah. X sama 4Y. Iya. Oke. Iya. X sama 4Y ini yang ditanyakannya ya. Nah, Yang berarti kiri. itu tuh yang ditanyakan nilai ya, nilai X ditambah 4Y. Jadi hasilnya harus dalam bentuk angka. Oke, kalau nilai yang ditanyainnya, nilai X ditambah 4Y. Oke, sekarang gimana, Us, caranya, Us? Yang kiri, yang 2Y-nya Persamaan disederhanain. pertama, digimanain Oh dulu? iya, samaan pertamanya disederhanain. Hmm, Langsung aja, Bun, kalau itu keribetan atau disebutin aja? gimana maksudnya? Oh, Disebutin ya aja, udah. Usok. Ini aja. Dikali 5 dulu biar si per 5-nya per 5-nya hilang. Oke, jadi kedua ruas dikali 5 ya, Us ya, gitu? Iya. Oke, terus gimana? Jadi 10Y sama dengan 10Y sama dengan, X min 3 ini kan boleh dicoret ya. Ini kan kali distributif nih. X min 3 per 5 kali 5, jadinya boleh dicoret 5-nya. Jadi sisanya X min 3, gitu? Iya, Betul. Terus yang 9-nya juga dikalikan, kalikan 5, jadinya berapa? 45. X plus 45. Oke, sampai sini dulu. Yang lain bingung nggak? Ingat untuk aljabar linier itu ingat prinsipnya timbangan. Kalau misalkan ruas kiri dikali 5, ruas kanan juga harus adil dikali 5 juga. Gitu. Nah, ini dikali 5 nih, kedua ruasnya. Jadinya 10Y sama dengan X dikurangi 3 ditambah 45. Gitu ya. Oke, lanjut terus. Udah gitu teh 45-nya dikurang dikurang 3. Oke, 10Y sama dengan X. Ininya jumlahin negatif 3 tambah 45. 42. Oke, good. Ditambah 42. Setelah itu, Nah, gara-gara aku X-nya nggak mau minus, jadi hasilnya X min 10Y. Oke, jadi Daus pindahin si 10Y-nya ke kiri. Ininya pindah jadi min 10Y, terus sama dengan min 42. Min 42. Oke, untuk yang ini semuanya bisa nggak? Jadi Daus udah tahu prinsip pindah ruas nih di sini. 10Y-nya yang asalnya di kiri pindah ke kanan jadi min 10Y. Yang 42-nya yang asalnya di kiri di kanan pindah ke kiri jadi min 42. Gitu. Ini tuh salah satu cara singkat untuk menyelesaikan aljabar. Tapi kalau kalian misalkan nyaman dikurangi 10Y ditambah 45 kayak gitu-gitu juga boleh. Jadi di sini dipercepat jadinya dipindah-pindah gitu hasilnya negatif 42 sama dengan X kurang 10Y. Bingung nggak yang lain? Bisa? Sabi? Insya Allah sih. Ingat ya, kalau bingung chat aja, jangan malu. Gak apa-apa. Sak terus, hilang. Benar-benar. Terus, Us. Ini kita dapat persamaan pertama ya. Kalau dibalik kayak gini, boleh nggak, Us? X min 10Y sama dengan min 42. Boleh nggak? Boleh. Enggak. 42-nya harus plus. Kenapa 42-nya harus plus? Karena yang aku makan X-nya jadi nggak apa sih? Sama aja Nah, ini mah cuman dibalik ininya aja, arahnya aja. Nggak ngaruh kan ke plus minusnya kalau kayak gini. Aku kira TX-nya minus, Bun. Kayak semacam X sama dengan 5, itu sama aja kayak 5 sama dengan X.
Nah, ini nggak masalah. Nah, ini Bunda balik aja. Biar bentuknya enak gitu dilihatnya. X kurangi 10Y sama dengan 42. Ya, nah ini kita dapat persamaan pertama. Terus sekarang yang kedua gimana, Us? Sama itu juga dikali 4 dulu. Oke, kedua ruas dikali 4 sekarang. Kali 4, ini kali 4. Terus hasilnya 4x 4x sama dengan 7y 7y plus 1 plus 1 min 4. min 4. Oke, good. Kayak tadi ya, sama ya. Terus si satunya plus satunya ditambah min 4. jadinya 4x sama dengan 7y dikurangi 3. Gitu? Nah, iya. Sip. Terus habis gitu? Nah, ini mah biasa aja, jadi si 7y-nya dikurangin 7y. Jadi 7y-nya pindah ke kiri kan? Jadinya 4x kurangi 7y sama dengan min 3. min 3. Gitu. Jadi kita dapat persamaan yang kedua. Oke, semuanya bisa sampai sini? Nah, kalau misalkan kita udah nemu dua persamaan nih, X, Y sama dengan sekian, X, Y sama dengan sekian, itu berarti selanjutnya untuk nyari X sama Y-nya gimana caranya? Pakai apa? Aku mah ini yang pakai sama yang daang, jadi dijajarin dulu biar gak pusing. Persamaan pertamanya di atas, persamaan keduanya di bawah. Oke, kita pakai proses eliminasi substitusi ya, SPLDV. Oh iya, eliminasi substitusi. Jadi persamaan sama pertama dan keduanya kita sejajarkan. Negatif 42, terus yang bawahnya 4x min 7y sama dengan negatif 3. Setelah itu gimana, Us? Persamaan pertamanya dikali 4, persamaan keduanya dikali 1. Kali 4 kali 1. Tujuannya apa yang atas dikali 4? Tujuannya biar tahu y-nya dulu. Oke, good. Ini kan proses eliminasi ya. Jadinya x-nya kali 4 biar nanti ketika dikurangin x-nya 0, jadinya x-nya tereliminasi dan menghasilkan y aja. Jadinya kita bisa menemukan nilai y. Good. Terus jadinya teh 4x minus 40y. Min 40y sama dengan min 168. Min 168. Negatif 168. Oke, good. Terus yang di bawahnya jadi 4x min 7y. Min 7y sama dengan negatif 3. Sama ya, karena dikali 1. Terus dikurangi. Terus gimana, Us? Min 33y. Oke, 4x kurangi 4x kan 0 ya, berarti nanti negatif 40y dikurangi negatif 7y. Ingat yang ini nih, Bunda ngingetin lagi, hati-hati. Ini tuh berarti negatif 40y, bentar. Bedain warnanya. Ini tuh berarti negatif 40y dikurangi, karena ini dikurangi kan, min 7y, jadinya min 40y ditambah 7y. Berapa hasilnya? Min 33y. Negatif 33y. Sama dengan, ya ini juga sama, negatif 168 dikurangi negatif 3. Berapa hasilnya? Min 165. Negatif 165. Negatif 165. Terus. Kedua ruas. Dibagi 33. Dibagi min 33. Dibagi min 33. Bentar. Bedain warnanya biar seru. Biar kelihatan. Dibagi negatif 33. Dibagi negatif 33. Berarti dapat deh y-nya. Berapa y-nya? 5. Y-nya sama dengan 5. Temu. Sekarang berarti kita tinggal nyari X-nya. Caranya? Gara-gara aku males kebanyakan huruf, jadi aku masukin y-nya ke salah satu persamaan aja. Oke, persamaan yang awal yang ini atau yang baru? Yang udah diubah bentuknya? Yang udah dibentuk yang kedua. Gak apa-apa ya, pakai yang kedua yang ini. Mau yang persamaan pertama atau persamaan yang kedua, Us? Dua-duanya boleh.
Oke, yang pertama aja tuh ya. X kurangi 10. Aku mau makanya yang kedua, ya udah nggak apa-apa. Apa yang pertama deh. Oke, jadi substitusikan Y ke persamaan yang pertama. Nilai Y ke persamaan pertama. X dikurangi 10Y sama dengan negatif 42. Terus X 10-nya 10 kali kali 5 disubstitusiin Y-nya sama dengan negatif 42. Terus X sama dengan min 50 dikurangi 50 sama dengan negatif min 42. 42. Terus Karena mau hilang 50-nya, jadi diplusin dua ruasnya. Di plus 50. Kedua ruas ditambah 50, kedua ruas ditambah 50. Terus Jadi X-nya 8. X-nya sama dengan 8. Temu X-nya udah ada, Y-nya udah ada. X-nya 8, Y-nya 5. Sampai sini dulu, yang lain. Ada yang mau ditanyakan dulu, bingung nggak? Tolong di chat. Minta diulangin di bagian mana, misalkan. Minta diulangin di bagian mana, boleh banget. Nggak ada nih ya. Kalau ada Bunda Anggut bisa. Oke. Nah, sekarang X-nya udah ketemu 8, Y-nya udah ketemu 5. Tadi yang ditanyakan itu adalah ini ya. Nilai X tambah 4Y. Jadi masukin aja X kan sama dengan 8. Berarti 8 tambah Ditambah 4. 4Y. Y-nya 5 tadi ya. Jadinya 8 ditambah 20. Hasilnya 28. 28. Nice, ini hasil akhirnya. Oke, terima kasih banyak Daus. Bagus. Yeay. Sip. Daus dapat plus 2. Yang lain, ada yang mau ditanyakan dulu? Daus. Ini cukup panjang ya prosesnya tuh. Yang pasti kalau misalkan kalian dapat soal. Oke, udah ada volunteer lagi nih untuk nomor 6. Oke, jadi ini prosesnya cukup panjang, tapi yang harus diingat, ketika ngelihat soal ini mungkin langsung, ini soal apa? Lihat ribet. Tapi kalau misalkan yang ditanyakan X sama Y, kayak gitu, pasti ada hubungannya sama SPL Devi. Jadi kalian ngide gimana caranya nanti bisa nyampe ke tahap ini. Berarti harus diubah dulu sih bentuknya. Gitu. Ya, ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Ada? Oke. Yang nomor 5 udah ada, yang nomor 6 udah ada yang mau nih. Tapi Rumi lagi, yang lain ada yang mau juga nggak? Silahkan. Sebelum Bunda serahkan ke Rumi lagi. Ada yang mau? Rumi aja. Rumi aja. Farel enggak nih? Aja. Farel belum bersuara, Zaidan juga. Zoe. Rumi is fine, Bun. Oke, yang nomor mau tanya dulu ke Rumi, yang nomor 6 Rumi ngerjainnya gimana, Mi? Kayak sama kayak nomor 4 pun ada eliminasi substitusi. Iya, oke. Coba kita cari tahu cara Rumi ya. Caranya cukup baru nih. Gimana, Mi? Jadi soalnya ini ya. Soalnya tentang pola barisan, pola bilangan. Nomor 6 pun. Itu nomor 5 pun. Tadi itu nomor ngomongnya yang mana? Oh, ini ya. Oke, Iya, nggak apa-apa ini dulu. Ini tuh nomor 7 sebetulnya. Atau nomor berapa sih? Kok jadi bingung ya? Ini nomor 1 lagi tulisannya. Maaf ya. Oke, nggak apa-apa yang ini dulu. Yang ini gimana, Mi? Kan fx sama dengan ax plus b. Jadinya f min 2 sama dengan a dalam kurung min 2 tambah b sama dengan 27. Oke. Di ini aja kayaknya di screen kosong aja. Semuanya udah megang kan ya?
Soalnya Bunda mau share screen-nya di screen kosong kayak tadi. Oke, tadi tuh yang diketahui dulu apa aja, Mi? Yang diketahuinya? Fx sama dengan Fx AX sama tambah dengan B. AX tambah B. Terus? Habis itu? F min 2 sama dengan F 27. negatif 2 sama dengan 27. Terus? F2 sama dengan min 3. F2 sama dengan negatif 3. Oke. Terus? Yang ditanyakan? Itu pun tadi soalnya 3 hasil dari 3A tambah B. Dari 3A ditambah B gitu? Iya. Oke. Terus gimana, Mi? Caranya, Mi? Jadinya kan Fx sama dengan AX tambah B. Jadinya F min 2 sama dengan A dalam kurung min 2 tambah B sama dengan 27. AX tambah B. Berarti kalau F negatif 2 itu sama dengan, substitusikan nilai X-nya ke sini kan, jadinya 2A ditambah B. Karena F min 2 ini tadi hasilnya 27, jadinya 27 sama dengan 2A ditambah B. Gitu? Gitu enggak? Aku mah langsung min 2 tambah B sama dengan 27. Nggak di Oh iya, min 2 ini, sorry. Min 2. Min 2A tambah B sama dengan 27, gitu? Ya. Tapi aku mah ini dulu min 2 tambah B dulu baru 27. Dibalik ya, min 2 tambah B sama dengan 27, gitu? Iya. Kita dapat persamaan pertama. Terus F2-nya 2A tambah B sama dengan min 3. Oke, sama ya, Fx sama dengan AX plus B. Jadinya F2 sama dengan 2A plus B. F2 tadi nilainya negatif 3 sama dengan 2A plus B. Jadinya 2A plus B sama dengan negatif 3. Itu, Mi? Iya, Bun. Oke, nice. Yang lain sampai sini bisa? Bisa? Insya Allah. Iyalah ya. Jadi di sini ada dua persamaan lagi. Kita mau nyari nilai A sama nilai B. Balik lagi ke tadi prosesnya. Pakai eliminasi dan substitusi. Nah, tadi kita tulis lagi negatif 2A tambah B sama dengan 27. Terus 2A tambah B sama dengan negatif 3. Terus gimana nih cara nge-eliminasinya? Harus dikaliin kayak Daus tadi, nggak dikaliin dulu nggak? Iya, tapi kali B aja, jadi sama aja, Bun. Dikali 1 ya, berarti nggak usah dikaliin lagi. Berarti boleh langsung dieliminasi di sini. Iya, Bun. Boleh. Dikurangi. Terus gimana? Jadi minus 4A sama dengan 30. Oke, negatif 4. Iya betul, negatif 4A. Oh iya, benar ya. Negatif 4A sama dengan 30. Hati-hati ya, 27 dikurangi negatif 3, jadinya positif 30. Negatif 2A dikurangi 2A, negatif 4A. Yang B-nya habis kan, jadinya B kurangi B 0. Jadinya sisanya negatif 4A ditambah 30, negatif 4A sama dengan 30. Semuanya sama jawabannya sampai sini kan ya? Kalau nggak salah udah pada bisa sih. Terus? Dibagi 4. Kedua ruas dibagi 4, kedua ruas dibagi 4. Terus hasilnya? Sama dengan minus 7,5. Negatif 7,5. Okay, good. Setelah itu gimana, Mi? Cari B-nya, pakai yang 2A tambah B sama dengan min 3. Oke, substitusikan ya. Substitusikan nilai A ke persamaan pertama. Pakai yang pertama, Mi? Ya, aku pakai yang sama dengan minus 3. Oh, sama dengan minus 3. Yang persamaan 2, boleh? Nggak salah juga. Jadinya gimana? 2 dalam kurung minus 7,5 tambah B sama dengan minus 3. 2 kali negatif 7,5 ditambah B sama dengan negatif 3. Terus? Jadi minus 15. 15. Tambah B sama dengan minus. B sama dengan negatif 3. Oke, good. Terus? Ditambah 15, jadinya B sama dengan 12. Oke, tambah 15, tambah 15. Minus 15-nya, Bun. Gitu? B sama dengan? 12. Positif 12. Ini 15 ya. Bentar, takutnya nggak kelihatan. Tambah 15. Jadinya ketemu deh B-nya 12
A-nya 7,5. Sampai sini bisa semuanya. Wah, pesertanya hilang 1. Sampai sini bisa semuanya. Insya Allah. Bisa. Insya Allah bisa ya. Bunda yakin kalian bisa. Terus habis ini yang ditanyakan tadi itu adalah apa, Mi? Di 2A tambah B. 2A tambah B kan nilai dari 2A tambah B berarti 2. Substitusikan kan nilai A sama B-nya kali negatif 7,5 ditambah 12 gitu. Hasilnya Jadinya minus 22,5 tambah 12. kenapa minus 22,5? 2 kali negatif 7,5? Ntar aku bisa ngitung lagi, Bun. 7,5. Negatif 15 ya? Bener nggak? 5. Yang ditanyakan beneran 2A tambah B? Iya. Iya. Ya, kok saya pakai kalkulator, Bun, minus 7,5 kali 3-nya. Oh iya, ininya yang ditanyakan 3A bukan 2A. 3A ditambah B. 3 kali negatif 7,5 itu berapa? Negatif 22,5 ditambah 12. Berarti hasilnya minus 10,5. Negatif 10,5. Gitu. Gampang-gampang, insya Allah bisa. Bisa nih semuanya? Bisa? Nggak ada yang mau ditanyakan? Ada? Ada lagi yang mau ditanyakan nggak? Nggak ada nih, beneran. Farah nggak ada. Delvin nggak ada, Zaidan nggak ada. Nanti tanya ke Rumi aja. Yang lain oke. Nggak ada, alhamdulillah ya. Bisa, insya Allah bisa pada pintar. Oke. Bentar, tadi kita nge-skip nomor 5. B aku 11, cina kata Zaidan. Coba kenapa bisa 11, Zaidan? Salah menghitung atau gimana? Salah ngitung. Astagfirullah. Oke, tadi kita nge-skip nomor 5, ada yang mau nggak nomor 5? Pola bilangan. Ini ada yang bisa nomor 5, ada yang mau? Nomor 5, mana sih nomor 5 teh ini? Jumlah titik pada pola ke-11. Di sini ada yang hitung manual? Farel, Aku. Tapi Berapa kayaknya yang hitung manual hasilnya berapa? Aku yakin aku salah, soalnya aku nggak yakin. Aku yakin aku ya salah karena soalnya aku nggak yakin. Oke. Oke, yang hitung manual berapa hasilnya? Aku cari dulu mana sih tadi teh. Coba di chat dong, pengen tahu yang hitung manual berapa jawabannya. Cuma 219, tapi aku yakin nggak segitu. Udah ada 2 jawaban yang masuk ke Bunda. 2 jawabannya beda. Bagus. Nggak apa-apa. I know it's wrong because I know. Benar ya. Ada yang nyampe 3072. Iya, meramaikan suasana ya. Meramaikan suasana. Oke, Daus ya. aku jawabannya 26. 26. Oke. Yang hitung manual boleh banget, nggak salah banget kalau mau ngitung manual. Jadi gila. Nah, kalau ini Bunda aja yang ngejelasin ya. Kalau dari Bunda mah ngelihat suatu polanya dari sini. Coba kita lihat ketika kita ngitung yang ini, kita ngitung pola kedua. Bentar, mana sih? Cara nulis teh kenapa ya? Mendadak gaptek. Nah, oke. Ketika kalian ngitung titik di pola kedua, caranya gimana sih? Ngehitung gimana, Bun? Tapi cara lain menghitung banyaknya titik di pola kedua tanpa ngitung ditunjuk kayak 1, 2, 3, 4, 5. Selain kayak gitu, kalian cara ngitung ini tuh gimana gitu?
Itu kan ada satu titik di tengah, terus lihat aja yang di pinggirnya. Nah, kalau misalkan Bunda di sini, oke Farel, terima kasih. Tadi Farel gimana cara ngitung yang ini? Kan kalau di pola 1, pola 2, pola 3 itu kalau melihat ke pinggir itu ada yang sama tapi cuma nambah di pinggirnya. Kalau aku cuma ngitungin pinggirannya doang, soalnya tengahnya mah pasti sama. Oke, nice. Jadi kalau Farel melihat pola ini adalah si titiknya melebar, tapi tengahnya tetap sama. Jadi nambah 4, nambah 8 gitu ya, dan nambah seterusnya. Kayak gitu. Betul, Farel. Good. Yang lain kalau cara ngitungnya gimana? Atau cara ngelihatnya gimana? Kalau Bunda nih ya, kalau Bunda ngelihat pola kedua, Bunda ngitungnya gini. 2 kali 2 tambah 1. Bener gak? 2 nih, buat yang di pinggir ditambah 1 yang di tengah. Bener? Kelihatan? 2 kali 2 tambah 1. Bener gak? Iya juga. Oke. Nah, kalau yang ini Bunda lihatnya, lihat. Bunda ngelihatnya kayak gini. Terus ini. Kelihatan nggak? Kalau misalkan, berarti gimana cara ngitungnya? 3 kali 3 ditambah 2 kali 2. Kali 2, bener nggak? Wih, yes. Berarti yang tadi juga sebenarnya 2 kali 2 ditambah 1 kali 1. Yang ini sebenarnya 1 kali 1 ditambah 0 kali 0. Bener nggak? Iya juga. Coba yang ini. Yang ini berarti 1 ditambah 1 kali 1. Yang ini 4 kali 4. 4-nya banyak. 4 kali 4 ditambah 4 kali 4 ditambah sisanya yang diimpit nih berapa? 3 kali 3 gitu. Kalian nemuin polanya di sini. Pertama 1 kali 1 ditambah 0 kali 0. N kali Kedua N 2 kali 2 ditambah 1 kali 1. Yang ketiga 3 kali 3 ditambah 2 kali 2. Yang keempat 4 kali 4 ditambah 3 kali 3. Kalau misalkan yang ditanyakan pola ke-11 berarti gimana? 11 kali 11 ditambah 10 kali 10. Oke, good. Berapa hasilnya? 11 kali 11 121 ditambah 100. Hasilnya 221. Gitu. Jadi cari suatu suatu perspektif lain untuk ngitung si titiknya, sehingga kita nemuin suatu rumus tertentu. Kalau kita mau nyiptain rumus di sini bisa, berarti ini rumusnya NUN. Tadi Farel udah sempat nyebut N kuadrat katanya, dikurangi N-1 kuadrat. Gitu. Jadi kita bisa nentuin rumus di sini. Debak. Kayak gitu. Terus Bunda juga lihat ada yang pakai rumus ini. UN sama dengan AN kuadrat ditambah BN ditambah C. Nah, hati-hati yang pakai rumus ini karena kalau di rumus ini A itu bukan suku pertama, B itu bukan beda. Jadi panjang pokoknya kalau dijelasin. Panjang harus butuh satu mata pelajaran, pokoknya jamnya panjang kalau mau pakai rumus itu. Tapi untuk sementara kita pakai cara ini dulu ya. Jadi minimalisir juga rumusnya. Dilihat dulu kira-kira polanya gimana nih cara ngitung banyak titiknya. Oh, ketemu. Gitu. Sip, ada yang mau ditanyakan dulu? Tapi kalau ada juga yang hitung manual, itu Bunda salut banget. Jadinya 4, 8, tambah 12, terus nanti di kayak gitu juga boleh. Oke, ada yang mau ditanyakan nggak tentang nomor 5? Nggak ada? Aku jawabannya salah. Beda dikit. Beda dikit. Berapa emang bedanya?
219 jawaban aku pun. Waduh, sayang sekali, Bu. Sedikit lagi. Oke. Yang nomor ini udah. Ini ada yang mau nggak? Daus udah ngajuin nih, tapi Bunda kasih kesempatan yang lain dulu. Ya, rumusnya itu bisa beda-beda. Gimana pola dari bilangannya? Gitu. Jadi kita harus nemuin dulu polanya. Misalkan Bunda punya pola lain. Ini, terus ini. Oke, menurut kalian jumlah titik di U10 berapa kalau dari pola bilangan yang ini? 100. Terus Zaidan udah bisa nemuin polanya. Rumusnya apa kalau Zaidan mau nyari rumusnya? UN apa Zaidan? UN sama dengan N kuadrat, bukan? UN sama dengan N kuadrat. Gitu. Jadi kalau kalian lihat di sini, U1 itu 1, U2 4, U3 9, U4 16. Itu tuh bilangan kuadrat. Ketika U-nya 1, ketika N-nya 1, U1-nya 1, ketika N-nya 2, ini kan pola ke-1 gitu kan. Ini pola kedua dan seterusnya. Ininya kalau mau nyari pola ke-100, berarti tinggal dikuadratin aja. Kayak gitu. Terus kalau misalkan banyaklah polanya, insya Allah bisa banyak latihan kalau misalkan mau jago di pola bilangan. Rumusnya bisa beda-beda ya, tergantung dari si pola. Oke, untuk nomor 7 ada yang mau? Selain Daus, karena Daus sudah mengajukan diri. Ada nggak? Ayo yang lain dong, ayo. Ayo, salah tuh nggak apa-apa tahu. Itulah gunanya kelas. Belajar dari kesalahan. Emangnya kalau kalian ngejawab salah ada yang ngetawain? Farel. Tapi beneran jangan takut ngomong salah ketika di kelas, jangan takut salah ketika ngerjain matematika, karena itu gunanya kelas. Belajar dari kesalahan, jangan juga ngetawain yang salah, nggak apa-apa. Oke, ada yang mau nggak? Nggak ada nih, kalau nggak ada kedausin lagi. Bunda yakin ada yang bisa tahu ini. Tapi Bunda tuh mau nerangin dulu konsep dari luas bangun. Ini tipe lagi ya, bukan tipe sih, Bunda tidak fokus aja nih. Bangun datar, harusnya bangun ruang. Bangun ruang nih ya. Bangun ruang, mohon maaf. Ruang. Kalau misalkan menghitung luas bangun ruang, itu tuh hitung yang muncul ke permukaan aja. Maksudnya bayangin Farel mau mengecat si bangun ruang ini. Yang dicat sama Farel kan luarnya aja. Yang ketumpuk kayak alas kerucutnya itu ikut dicat nggak? Farel? Jawab dong. Ini teh luas. Luas ya, bukan volume, luas. Kalau luas permukaan bangun ruang, itu yang dihitung cuman yang muncul ke permukaan aja. Kayak tadi Bunda analogikan, kayak misalkan Farel mau ngecat si bangun ini. Yang dicat itu adalah yang di luarnya aja kan. Nah ini kan ada ketumpuk ya, ada sebuah lingkaran yang ketumpuk. Ini ikut dicat nggak sih? Tidak menidaki. Tidak, berarti kalau untuk kerucutnya yang dihitung apanya aja kalau untuk kerucutnya? Apa namanya teh, selimut. Nah, untuk kerucutnya cukup selimutnya aja. Kalau untuk bolanya? Setengah lingkaran. Lingkaran. Bulat, bola. Oke, setengah itu. Setengah bola. Oke, setengah bola. Dan selimut kerucut. Ingat, ya, lingkaran alas kerucut yang ketumpuk itu nggak usah dihitung karena itu nggak muncul ke permukaan.
Gitu, bisa dipahami konsep dari luas bangun ruang? Bisa? Yes. Ada yang mau ditanyakan lagi? Oke, kalau misalkan Bunda punya bangun ruangnya kayak gini. Ditumpuk sama kerucut. Nah, kalau ini yang dihitung apa aja sih? Kalau untuk kerucutnya apanya aja yang dihitung luasnya? Jawab. Selimut dan Terima kasih Farel sudah selimut menjawab. tabung tapi tutupnya cuma satu. Selimut tabung. Terus maksudnya tutupnya cuma satu? Lingkarannya satu doang. Lingkarannya cuma satu, yang di bawah doang gitu maksudnya, Rel? Iya. Lingkaran, oke, good. Terus satu lagi apa yang belum dihitung? Apalagi kan itu doang yang dicat. Ini. Selimut tabung. Nah, selimut tabung. Oh, iya. Terima kasih Zaidan. Gitu ya. Yang di dalam, yang lingkaran di dalamnya mah yang ketumpuk mah nggak usah dihitung gitu. Jadi harus tahu nih. Makanya Bunda pas nerangin rumus luas tabung itu Bunda nggak langsung ngasih rumus jadinya, karena bisa aja tabungnya tanpa tutup kayak gitu kayak sekarang. Jadinya harus tahunya per part, rumus selimut tabung apa, lingkaran apa. Kok ini tabungnya kerucut. Kayak gitu, rumus selimut kerucut apa. Nanti tinggal dijumlahkan. Gitu. Balik lagi ke soal yang awal tadi. Bentar, belum. Sekarang Bunda kasih bangun lagi. Kalau misalkan Bunda punya bola, tapi cuma setengah. Bolanya bola pejal. Tahu bola pejal? Bola apa, Bud? Pejal. Saya tidak tahu. Bola pejal. Bola pejal itu berarti kalau misalkan kita punya bola, kita potong setengahnya, itu dalamnya tuh padat, ada isinya. Bukan udara gitu dalamnya. Oh, kayak bola apa tuh ya, yang bola pejal contohnya bola apa? Bola karet. Bola voli. Bola voli emang pejal ya? Isinya kan udara. Ya juga. Ya pokoknya udara. dalamnya padat, atau mungkin yang paling nggak mungkin kita belah bola bowling, kayaknya bola bowling dalamnya padat deh ya, besi semua. Nah kalau kita potong kan dalamnya padat tuh. Nah Bunda mau tahu cara ngitung luas permukaan setengah bola ini menurut kalian gimana? Luas setengah bola pejal. Oh, ditambah luas lingkaran. Nah, terima kasih Zain. Yang lain nggak maksudnya? Kan kalau misalkan bola utuh kayak gini, rumus luasnya apa? Masih ingat? Kalau bolanya utuh? Luas lingkaran. Oke, terima kasih. Yang tadi jawab siapa? Jemima. 4 kali luasnya lingkaran, berarti 4 VR kuadrat. Tapi kalau misalkan kita potong bolanya, itu kan berarti nggak termasuk yang dalamnya ya. Yang namanya luas permukaan itu luarnya aja. Berarti ketika kita potong bolanya, berarti luasnya itu yang setengah bola tuh yang di luarnya aja, yang ini yang Bunda arsir kuning. Sampai ke belakang gitu ya maksudnya. Nah, yang ininya tuh belum termasuk. Yang permukaan baru yang dibentuk setelah bolanya dipotong, yang Bunda warnain biru. Makanya kalau mau ngitung luas setengah bola pejal, tadi betul kata Zaidan, gimana caranya? Ditambah. Gimana luas setengah bola pejal? Setengah luas bola tambah luas lingkaran. Luas bola ditambah luas lingkaran. Luas lingkarannya dari mana? Permukaan baru yang dibentuk ketika kita motong bolanya. Gitu. Jadinya gimana nih? Setengah kali 4 VR kuadrat ditambah VR kuadrat. Boleh dicoret nggak? Boleh ya. Jadinya 2 VR kuadrat ditambah VR kuadrat. 2 VR kuadrat ditambah VR kuadrat berapa? 2 apel ditambah 1 apel. Berapa?
3 VR kuadrat. Nah, 3 VR kuadrat. Gitu. Kalau untuk luas setengah bola pejal. Ingat ya, konsep luas. Yang muncul di permukaan aja yang dihitungnya. Gitu. Aku kira teh itu satu ruang bangunan yang nyatu gitu, gak ada nyatu. Gimana itu maksudnya? Dua ruang disatukan. Iya, taunya benar. Jadi kalau konsep luas gitu ya, itu yang muncul ke permukaan aja. Kalau misalkan volume, yang namanya volume, mah berarti tinggal dijumlahin aja volume kerucut ditambah volume setengah bola. Tapi kalau luas, hitung yang muncul ke permukaan saja. Seperti itu ke. Ada yang bingung? Maksudnya? Oh enggak? Jawab. Ya Allah. Halo, Bun. Oh, Bun. Oh, Bunda. Tidak, Bun. Jawab. Wow, friend. Ya nggak apa-apa. Itu ya. Ngerti kan konsepnya? Dari luas, permukaan bangun ruang yang ditumpuk-tumpuk terutama. Jadinya yang dihitung hanya permukaan saja, yang muncul ke permukaan. Bayangin aja kalian mau ngecat, yang dicat yang mana aja gitu. Sip ya? Oke, ada yang mau ngerjain soal yang ini setelah diterangkan konsepnya? Nggak jadi, Bun, soalnya aku kira teh bangun ruangnya teh nyatu, jadi nggak ada tengahnya gitu loh, Bun. Oke. Kayak itu. Oke, it's okay. Ada yang mau nggak nih? Aku mau deh, Bun, nggak apa-apa, aku mau deh. Nggak apa-apa nih, Daus lagi. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Menunggu yang lain, ayo dong yang lain. Ntar kasih waktu 5 detik. Ayo yang lain. 5, 4. Beneran nih, kesempatan emas ini. Kapan lagi muncul nanti di video Bunda di YouTube, walaupun suaranya aja. Ada nggak? 5, 4, 3, 2, 1. Ya udah nggak apa-apa, Daus lagi. Sepus gimana, Us? Berarti ini yang dihitung apanya aja, Us? Ini ya, Selimut, luas total. Luas selimut kerucut. setengah permukaan bola, Oke, ditambah luas setengah bola. Luas permukaan setengah bola. Oke, bagus. Terus? sama luas lingkaran. Luas lingkaran? Enggak dong, luas lingkaran kan nggak muncul ke permukaan. Ya udah, aku jawab. Ini aja, Bun. Udah mulai, Bun, mulai. Mulai. Berarti kan nyari luas setengah bola dulu. Oke, setengah bola dulu yang mau dikerjain boleh. Gimana? 4 kali pi R kuadrat. R kuadrat dibagi 2 nggak? Nanti dulu. Boleh. Oh, nulisnya gimana itu ya? Nulisnya sesuai apa yang Daus ucapkan nih. Jadi Daus nyari luas bola dulu. Luas permukaan bola. Luas permukaan bola. Siapa yang berisik tuh? Oke, gimana Us? Luas permukaan bola? 4 kali 4 6 kuadrat. R kuadrat. Terus? Langsung aja ya, Bun, ya. 144 pi. Gimana? Jadi 144 pi. 144 pi. Jangan langsung Us, biar yang lain bisa Us. Gimana? Udah. 6 kuadratnya dijadiin 36 dulu. Oke, 4 kali pi. Nah, ini R-nya. Bingung nggak nyari R-nya dari bolanya gimana? Di sini kenapa Daus nyimpulin 6? Soalnya setengah bola kan sama dengan pi juga. Setengah bola pi. Jadi 6. Oke. Gini. Jari-jari dari sebuah bola atau jari-jari dari sebuah lingkaran itu apa sih? Tinggi setengah lingkaran. Jadi kan itu setengah lingkaran tingginya 6 cm. Jadi kalau diberdiriin jadi 6 cm itu kayak jari-jarinya. Oke, nice.
Oke, Bunda gambarkan biar lebih jelas ya. Kan biasanya ya kalau kita belajar lingkaran, kita belajar bola, jari-jari itu selalu dilambangkan ke samping, bener gak? Jadi di sini WRT atau di sini? Bener gak? Padahal yang harus diingat itu justru definisinya. R itu atau jari-jari itu adalah panjang atau jarak dari titik pusat, kalau di lingkaran titik pusat, ke busurnya, ke ujung samping si lingkarannya. Nah, jari-jari itu nggak selalu harus ada di kiri atau di kanan. Tapi jari-jari juga bisa di sini, bisa di sini, bisa di sini. Pokoknya yang penting sesuai definisi, yaitu jarak dari titik pusat ke busurnya, busur yang ada di sampingnya, kayak gitu. Nah, di sini kebetulan yang diketahui dari atas ke bawah, nggak apa-apa, itu juga sama jari-jari. Berarti di sini bisa disimpulkan kalau jari-jarinya 6 cm. Gitu ya, hati-hati untuk jari-jari. Kali 6 kuadrat. Jadinya tadi 4V kali 36. Daus sudah dapat 144V. Gitu. Oke? Paham semuanya? Oke. Nah, Susah habis ini. udah ketemu 144 pi bagi 2, soalnya kan setengah permukaan bola. Karena bolanya setengah sama Daus dibagi 2 gitu. Ya, Jadinya bagi 2. 2 pi. 72 V. Oke, good. Nah, Terus mau cari selimutnya, cuman kan butuh garis pelukis ya, Bun? nah, iya betul, kita butuh garis pelukis. Garis pelukis tuh yang miring di sini. Berarti hubungannya sama segitiga apa nih? Kalau sisi miring gitu. Pythagoras sisi. Oke, good. Kita cari dulu S-nya. Gimana caranya, Us? Jadi X kuadrat. S kuadrat sama dengan 8 pangkat 2. 8 pangkat 2. Tambah 6 pangkat 2. Tambah 6 pangkat 2. 8 dari mana ini ya? Tinggi kerucutnya 8. 6 itu jari-jarinya yang tadi. Terus di ini dulu 8-nya dikali 8, 6-nya kali 6 jadi 64 plus 36. Terus jumlahin jadi 100. Kalau mau nyari S-nya aja berarti dibagi diakarin. Diakarkan. Berapa nih S-nya? S-nya 10. 10. Good. S-nya 10. Jadi selimutnya udah ketemu ya. Nah, sekarang cari luas selimutnya, luas selimut kerucut. Gimana? Rumusnya apa? Pakai rumus. Taruh Bun, ada chat. Nah, ke distract nih. Jadi pakai pi kali 6 kali 10. Oke. PRS. Rumusnya kan VRS. Ya udah dimasukin V, R-nya 6, S-nya 10. Terus 6 kali 10, terus kali pi, jadi 60 pi. 60 V. Oke. Terus? Terus 72 pi tadi ditambahin 60 pi. Terus totalnya berarti 72 V ditambah 60 V. Hasilnya 132 pi. 132 pi. Iya gitu, betul jawabannya. Semuanya gimana nih? Pada bener juga? Wih. Aku nggak nyampe situ deh kayak. Terus jauh lagi. Oke, itu ya yang bener ya. Pokoknya yang harus diingat di sini adalah konsep luasnya, hati-hati. Tadi Bunda udah jelasin setengah bola pejal, tabung yang ditumpuk sama kerucut. Nah, itu juga diingat, jangan lupa. Soalnya inget banget sih, tahun lalu tuh Yanda Hari ngasih, di kelas 9 tahun lalu ngasih soal luas setengah bola. Nah, anak-anak tuh banyak kekecohnya lupa ditambahin sama lingkaran yang ada di tengahnya itu. Soalnya kan itu jadi permukaan baru yang harus dicat juga gitu, ibaratnya. Jadi jangan lupa ya untuk konsep luasnya. Ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Waktunya udah mau habis. Ada yang mau ditanyakan?
Tidak ada, Bu. Oke. Ini ada pertanyaan dari seseorang. Bunda nanti pas live skill teh jadinya ada tambahan nggak Bun? Itu katanya tambahan yang dulu. Oh iya Bunda lupa yang dulu udah booking pas jam live skill teh. Udah nanti dikabarin ya. Siapa tahu Bunda bisa setelah yang dulu atau misalkan malam. Ini dikabarin ke Delpin atau ke Farel atau ke Ica langsung. Ke Alkodia nanti Bunda kabarin langsung. Oke. Sekarang yang soal terakhir. Ini ada yang bisa, ada yang mau. Dan ini teh sebenarnya Bunda greget sih, si gambarnya tuh kurang sempurna. Ini garisnya harusnya di sininya tuh tepat di titiknya gitu loh. Kurang atas dikit, naik lagi dikit gitu. Ada yang bisa nggak untuk soal yang ini? Ini anggap si garisnya nempel tepat ke koordinat negatif 2,4 ya, anggapnya. Ada yang bisa untuk persamaan garis yang ini? Ada yang mau? Tadi teh daus ya, daus. Tadi yang dapat poin teh Rumi, Delpin, Jani, Rumi, daus. Ada yang bisa nama terakhir? Bunda jelasin langsung ya, karena waktunya juga udah mau habis. Oke, Ananda, yang mau belajar tentang persamaan garis, udah ada materinya di channel YouTube Bunda, lengkap, ada 3 video. Mungkin kalau ditotalin sekitar 30-40 menitan lah videonya. Ditonton itu menurut Bunda videonya udah cukup lengkap, dan kalau misalkan mau minta latihannya boleh, nanti Bunda masukin ke sekolah. Gitu. Nah, Bunda mah kalau nyelesain persamaan garis gak pakai rumus yang banyak-banyak, rumusnya cuma satu aja. Rumusnya cuma rumus gradien, 2 deh, rumus gradien sama rumus umum persamaan garis. Rumus umum persamaan garis teh Y sama dengan MX plus C. Bunda mah pakai ini, udah weh. Gak pakai yang mana-mana lagi. Tapi kalau misalkan kalian nyaman pakai yang Y min Y1 sama dengan M kali X min X1 itu juga boleh. Kalian sukanya yang mana? Yang Y min Y1 atau yang Y sama dengan MX plus C? Yang kedua kayaknya sih kalau Bunda lihat di hasil jawabannya mah. Nah sekarang kalau mau pakai yang kedua otomatis kita harus tahu dulu gradiennya berapa. Di soalnya Bunda bacakan dulu. Diketahui garis N sejajar dengan garis M. Nah ini tuh garis M-nya udah ada di gambar. Dan si garis N itu melalui titik 4,6. Koordinat titik potong garis N dengan sumbu Y adalah, kan, berarti karena ada kata sejajar di sini, otomatis gradien garis N, gradien itu lambangnya M kan ya, dengan gradien garis M itu sama. Berarti kita harus nyari dulu gradien garis yang ada di sini, yang ada di gambar itu adalah garis M. Kita cari dulu gradien garis M berapa. Untuk mencari gradien itu kan dibutuhkan bukan minimal sih, dibutuhkan 2 titik yang dilewati oleh garis itu. Jadi kita cari 2 titik yang dilewati sama garis M. Di sini udah ada nih Bunda tulisin negatif 2,4. Kira-kira satu lagi yang mana yang bisa diketahui gitu, yang bisa dilihat kalau misalkan si titik itu teh dilewati sama garisnya. Menurut kalian yang mana? Titiknya, koordinatnya satu lagi. Ini kan negatif 2,4. Satu lagi kira-kira yang mana ya titiknya? Di mana ya koordinatnya? Yang kelihatan. Min 6,1. Oke, nice. Min 6,1 karena tepat ya di sini tuh. Negatif 6,1. Yang lainnya bisa lihat min 6,1 itu dilewatin sama garis M-nya juga. Terima kasih Filda sudah menjawab, dapat plus 1. Min 6,1. Gitu. Ya. Sip. Sekarang bisa dicari gradiennya. Gimana cara nyari gradien? M sama dengan Y2 dikurangi Y1 per X2 dikurangi X1.
Untuk menentukan X1, X2-nya sebenarnya bebas. Yang penting, misalkan ini X1, Y1, ini X2, Y2. Kalau mau ini X2, Y2, ini X1, Y1 juga boleh. Gitu ya. Terus tinggal disubstitusikan Y2-nya 1, Y1-nya 4, X2-nya negatif 6, X1-nya negatif 2. Terus negatif 3 dibagi negatif 4 ya. Hasilnya positif 3/4. Ini gradiennya. Positif 3/4. Sampai sini bisa dipahami untuk nyari gradien. Tentuin dulu 2 titik yang dilalui sama garisnya, habis itu cari gradiennya. Dapat deh 3/4. Nah, sekarang masukkan atau substitusikan ke persamaan yang mungkin kalian lebih biasa pakai ini kan. Ya udah, kita cari dulu aja si persamaan garisnya. Karena kita nyari persamaan garis N, dan garis N itu melalui titik 4,6, ini kan diketahui di soalnya. Berarti di sini, untuk disubstitusikan ke sini itu adalah titik yang dilalui sama si garis N itu. Berarti yang dimasukin X1 sama Y1-nya si 4,6. Gitu. Jadi dimasukin deh Y dikurangi Y1 sama dengan M kali X kurangi X1. Y1-nya berapa? 6 sama dengan 3/4 kali X dikurangi 4. Sampai situ bisa dipahami? Halo? Bisa, Bun. Halo, Bun. Y dikurangi 6 sama dengan 3/4X. 3/4 kali negatif 4, berapa? Min 3 ya. Jadinya Y dikurangi, si itunya Bunda pindah ke kanan ya, langsung ya, si min 6-nya. Jadi 3/4X dikurangi 3 tambah 6. Y sama dengan 3/4X ditambah 3. Oke, sampai sini bisa ya? Nah, gini teman-teman. Di sini yang ditanyakan adalah titik potong garis N dengan sumbu Y. Kalian cara nyarinya gimana? Gimana? Ada mungkin yang masukin X-nya 0 ya. Karena kan kalau titik potong di sumbu Y, itu berarti koordinatnya pasti 0, Y. Misalkan ini, titik potong di sumbu Y, di sini. Nah, berarti itu 0,1. Misalkan di sini, berarti koordinatnya 0,2. Di sini misalkan 0,3. Nah, berarti nilai X-nya pasti 0. Jadi ya udah dimasukin aja kan, Y sama dengan 3/4X ditambah 3. Ya udah dimasukin aja X-nya 0. 3/4 kali 0 tambah 3. Jadinya Y-nya sama dengan 3. Jadinya titik potong di sumbu Y itu adalah 0,3. Tapi kalau Bunda nggak pakai proses ini pun udah bisa tahu kalau misalkan dari sini aja Bunda mau udah bisa tahu kalau titik potongnya 0,3. Kenapa? Kalau penasaran silahkan tonton video pembelajaran persamaan garis lurus di YouTube. Gitu ya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Halo? Tidak. Halo, Nggak ada, Bun. Kalau nggak ada, Bunda. Oke. Kalau nggak ada, Bunda stop share ya. Yang mau capture dulu. Tapi ini nanti dimasukin ke YouTube insya Allah. Stop share. Oke, sebelum Bunda akhiri pembelajarannya mau ngabsen dulu. Karena nggak ada Bunda Tika nih yang bantuin. Bentar ya. Tunggu ya, minta waktunya sekitar 2 menit lah. Mungkin selesai. Ada yang izin nggak hari ini selain Dava? Dava sakit? Ada lagi?
Hilda ya tadi dapat juga. Hilda. Yang enggak hadir. Oke, Al-Qadir dulu, Bunda. Cek, Ahla, ada? Malah nggak ada nih. Ayo.